Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan istiqomah. Istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah dalam menjalankan ketaatan-ketaatan yang telah Allah bebankan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan istiqomah itu akhirnya nanti bisa menuntun kita ketika mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa seseorang nanti itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita lihat kemarin seorang ustadz yang terkenal, dai kondang, kebetulan beliau sudah banyak kita kenal namanya Ustadz Yahya Waloni, seorang mu'alaf yang menggelorakan semangatnya untuk istiqomah berdakwah. Sehingga akhirnya karena dia terbiasa hidup berdakwah, keliling kemana-mana, hingga akhirnya beliau wafat dalam keadaan seperti aktivitas yang dia lakukan. Seperti tetangga saya di Jalan Punala itu, timurnya Masjid An-Nur itu, ada seorang ibu-ibu meninggal ketika sholat tahajud. Maka berarti beliau ini sudah biasa melakukan rutin sholat tahajud. Tetapi husnul khotimah ini mungkin insya Allah kita dalam kesempatan yang lain akan membahas husnul khotimah itu apa. Jadi ternyata husnul khotimah itu tidak hanya bisa diraih dengan menjalankan ketaatan secara rutin, tetapi juga bisa karena amalan-amalan kita. Kebetulan saya punya teman, bapaknya teman saya itu tinggalnya di Kuwung, ya sekitar balai desa lah. Karena beliau itu rajin sedekah, ya. Walaupun orangnya tidak begitu. Maksudnya itu kalau menjalankan kewajiban hanya yang wajib-wajib saja, tapi karena rajin sedekah itu akhirnya menjadikan akhir kehidupannya diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah pernah kita bahas bahwa salah satu permintaan yang harus kita minta kepada Allah adalah minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu bentuk pengakuan Allah terhadap hambanya. Maka kalau seseorang itu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, maka dia itu diakui sebagai hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadahnya. Dan saya sering dulu, kebetulan saya ini kan kerja di rumah sakit, sering membesarkan hati keluarga pasien. Jadi ada hadis mengatakan begini, bahwasanya kalau ada seseorang yang meninggal karena penyakit mabatun. Jadi penyakit mabatun itu penyakit yang ada di dalam rongga perutnya. Nah, kalau kita melihat ilmu anatomi atau biologi, isinya perut itu kan ada liver, ada usus, ada pankreas, ada limpa, ada ginjal, ya. Kemudian beberapa kelenjar seperti kedap benih dan sebagainya, termasuk juga ada lambung juga di situ.
apapun sebabnya, selama meninggal karena penyakit yang ada di dalam rongga perut, entah itu karena gagal ginjal, entah itu karena kanker usus, atau mungkin karena sakit liver, maka masuk kategori penyakit mabetun. Padahal, contoh saja, salah satu tetangga yang juga sakit liver karena mengalami sirosis, hatinya rusak sehingga kulitnya itu menghitam, wajahnya menghitam, puritnya buncit, ya. Terus banyak orang itu tetangga itu ngerasa-rasa paling iki kena azab sampai digawe koyo ngene. Nek gak ngono ana sing rasa-rasan iki maling kena santet. Padahal manifestasi perjalanan patofisiologi sebuah penyakit itu kan dapat dijelaskan. Padahal kalau kita tahu kalau orangnya ini meninggal karena liver, sirosis hepatis, ya, yang walaupun secara dalam pandangan manusia dia itu dikatakan mungkin dalam tanda kutip kena azabnya Allah, padahal itu karena patofisiologi penyakitnya, maka karena dia ini sakit liver dan liver itu masuk dalam kategori di dalam rongga perut, maka kalau dia meninggal karena penyakit mabetun, maka dapat dipastikan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kenapa kok saya mengambil mukadimah ini? Karena istiqomah itu sesuai dengan bab yang akan kita pelajari saat ini, yaitu tentang sabar, Pak. Kan judul tema kajian kita pada malam hari ini, ya Allah kuatkanlah kesabaranku. Maka kita langsung saja masuk ke dalam tema kita. Jadi para ulama itu membagi sabar itu menjadi 3 tingkatan. Ada tingkatan yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, lalu yang tingkatan kedua, lalu tingkatan yang ketiga. Nah, mendapatkan ujian, musibah, kata para ulama, itu adalah kesabaran tingkat yang ketiga. Nah, lalu yang tingkat paling tinggi sabar itu kena dalam hal apa? Maka para ulama menjelaskan tingkatan sabar yang paling tinggi itu adalah yang pertama, yaitu istiqomah menjalankan ketaatan, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Rasul itu pernah menyampaikan, kalau engkau ingin melihat baiknya seseorang, jadi maksudnya ingin melihat baiknya secara hatinya, lihatlah bagaimana dia pernah safar atau bepergian denganmu. Kenapa? Karena safar ini atau perjalanan itu sesuatu yang merepotkan. Makanya kalau orang yang safar itu kan sulit menjaga istiqomah ibadah. Mungkin sholatnya kalau nggak ngerti ilmunya keteteran. Maka kalau ada orang yang melakukan perjalanan, dia istiqomah menjalankan ibadah, terutama sholat, tidak pernah bolong. Ya. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu ingin melihat orang itu baik apa enggak, lihat apakah kamu dulu pernah safar dengannya. Mereka kadang-kadang mungkin, ya, saya sering melihat, kalau tidak bepergian orangnya rajin ke masjid, tapi karena bepergian naik bis atau naik kereta api, nanti aja dijadikan satu, dikotok atau dijamak nanti jadikan satu aja. Padahal tuntunan dalam Islam itu tidak begitu. Apapun kondisinya, sholat itu harus dilaksanakan. Makanya saya pernah memberikan penjelasan yang sederhana kepada teman saya waktu itu, perjalanan dari Tulungagung bawa mobil, kita itu diberikan pilihan, Pak. Awalnya saya tanya gini, jenengan tahu fardu itu ada berapa? Sekarang saya tanya jenengan, fardu itu ada berapa, Pak? Ada fardu ain, ada fardu kifayah, fardu apa maklum, Pak? Ada fardu namanya fardu mukhayyar. Fardu mukhayyar itu kita bisa milih. Contoh misalnya jenengan perjalanan dari Tulungagung atau kemarin Pak Mustaqim dari Madura 6 jam ya ke sini. Itu Allah memberikan pilihan. Pertama, sholat
sesuai tepat waktunya. Jadi sholat duhur, sholat, nanti sholat asar, sholat lagi. Pilihan kedua, dijamak, digabung. 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar. Pilihan ketiga, dikosor. Dikosor itu dipangkas yang 4 menjadi 2. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Pilihan keempat, dijamak dan dikosor. Duhur 2 rakaat dijadikan 1 di satu waktu, ya, sama asar, berarti duhur 2 rakaat, salam 2 rakaat lagi, salat asar lalu salam. Nah, kita bisa milih. Kita bisa milih mau pilihan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Nah, karena kita bisa milih ini masuk kategori fardu mukhayyar. Tetapi statusnya tetap fardu. Sing penting sholat, ya, apapun kondisinya. Cuma masalahnya kita mau milih yang mana. Begitu juga dengan ibu-ibu. Mau pilih sholat duhur di hari Jumat atau ikut Jumatan, boleh. Kalau sudah ikut Jumatan tidak perlu sholat duhur lagi. Karena sholat duhur itu bisa digantikan sholat Jumat bagi yang melakukan sholat Jumat. Makanya Pak, kalau wanti-wanti, kalau Jumatan itu jangan sampai telat. Terutama kalau sudah memasuki khutbah kedua. Ya. Karena para ulama itu memberikan penjelasan begini. Duhur itu 4 rakaat. Yang pertama digantikan khutbah Jumat 2 khutbah. Lalu sholat Jumat 2 rakaat. Kalau misalnya telat datang, ya, qomat, dia disuruh sholat Jumat. Setelah Jumat dia disuruh ulangi sholat duhur. Kenapa? Karena nggak sempurna. Kalau misalnya datang terlambat Jumatan, menangis sampai qomat, berarti dia tidak sempurna. Dianalogikan dia tidak sempurna melakukan sholat duhur. Makanya disarankan oleh para ulama kalau dia telat, dia harus menyempurnakan sholat duhur. Baik Pak Asra Muslimin, itu sabar yang pertama. Sabar yang pertama itu adalah sabar ketika menjalankan ketaatan. Kemudian tingkat kesabaran yang kedua, para ulama memberikan penjelasan yaitu bersabar menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini termasuk mungkin jenengan yang punya kedudukan, punya jabatan, ya. Ini potensi untuk melakukan perbuatan dosa, kecurangan ini besar sekali. Kalau bisa menghindar, wah ini termasuk sabar tingkat yang kedua. Ya, misalnya ada peluang untuk nyolong, wah dapat gratifikasi. Kalau bisa menolak atau bisa menghindari, termasuk tingkat kesabaran yang kedua. Nah, yang ketiga ini, kesabaran para ulama yang levelnya paling rendah itu adalah kesabaran ketika menghadapi ujian dan musibah. Padahal selama ini, atau mungkin saya dulu pernah mengalami, ternyata kesabaran menghadapi ujian dan musibah itu termasuk ujian kesabaran yang paling berat. Padahal ternyata itu paling rendah tingkatannya kata para ulama. Kenapa demikian? Kalau seseorang itu mendapatkan ujian dan musibah, tidak ada perkara yang lain, tidak ada pilihan yang lain, kecuali dia bersabar. Tapi sabar yang pertama, tingkat kesabaran yang pertama, dan tingkat kesabaran yang kedua, itu kita bisa milih. Mau kita ambil atau kita hindari. Ya. Karena apa? Karena iman itu ujiannya kan di hati, Pak. Kalau kita bisa memilih, ya. Makanya kalau kita pada posisi di perjalanan, kita bisa milih, atau mungkin di pagi hari enak-enak tidur di waktu subuh. Ada adzan, kita terdengar kok rasanya abot, sik ngantuk. Karena dia tahu di situ adalah perintah Allah, keutamaannya. Karena dia bisa menentukan pilihannya, ya. Akhirnya dia milih berangkat sholat subuh berjamaah di masjid atau musola, maka dia termasuk sabar dalam apa? Menjalankan ketaatan. Begitu juga tingkat sabar yang kedua,
kalau mendapatkan sesuatu ya yang akhirnya dia bisa menolak mendapatkan dosa, maka dia juga mampu bersabar pada pilihan yang kedua. Ma'asyiral muslimin, sabar itu pahalanya besar. Bahkan disampaikan di dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-10, pahala sabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Innama yuwafas sabiruna ayyuhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya disempurnakan oleh Allah tanpa batas. Maka sampai dijadikan kesabaran itu ada salah satu pintu surga dari 8 pintu itu adalah pintu karena kesabaran. Kenapa kita ini kok harus banyak diperintahkan untuk banyak bersabar dalam kehidupan dunia? Agar supaya ketika kita nanti masuk ke dalam kehidupan akhirat, kita merasakan nikmatnya sabar itu dalam kehidupan dunia. Makanya nanti kalau manusia itu digiring masuk surga, berkelompok, beriringan, di pintu surga itu malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kesabaran kalian di dunia, sehingga akhirnya kalian memasuki surga. Baiklah jamaah sekalian, untuk menjadi keteladanan kita, ini ada beberapa kisah yang cukup menarik tentang ujian kesabaran. Jadi kita melihat bagaimana para pendahulu kita ketika diuji oleh Allah, bagaimana kesabaran mereka. Kisah pertama ini didapatkan riwayat dari kisah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Zubair. Jadi Urwah bin Zubair ini salah seorang sahabat yang memfokuskan dirinya kepada ilmu agama, sehingga akhirnya Urwah bin Zubair ini disebut sebagai seorang ulama pada zaman itu, ulama yang besar. Suatu ketika Urwah ini membawa anaknya menghadap ke seorang raja di daerah Damaskus, bertemu dengan seorang khalifah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik. Kebetulan anak yang dibawa oleh Urwah bin Zubair ini adalah anak laki-lakinya satu-satunya. Dan kebetulan anaknya ini sudah hafal Al-Quran. Dan diproyeksikan ke depannya nanti anaknya ini menjadi pengganti Urwah bin Zubair sebagai penerus penerus untuk berdakwah. Ketika memasuki pintu istana, putra dari Urwah bin Zubair ini minta izin ke ayahnya, ya, aku tak lihat-lihat kuda-kuda kerajaan itu. Jadi ada banyak beberapa kuda yang dipelihara oleh raja di kandang kuda itu, dan akhirnya diizinkanlah oleh Urwah bin Zubair. Ketika Urwah bin Zubair ini sedang berbicara dengan sang khalifah, lalu berlarilah seseorang mengabarkan kepada Urwah bahwasannya putranya meninggal dunia gara-gara ditendang kuda. Ditendang kuda, anaknya jatuh terpelanting, kepalanya terbentur sehingga akhirnya meninggal dunia. Ketika Urwah bin Zubair ini mendengar putranya meninggal dunia, dia mengatakan, biarkanlah saya sendiri yang mengurus jenazah dari putraku ini. Nah, dari perawi kisah ini yang menceritakan kisah ini disebutkan bahwa tidak ada kesedihan, tidak ada raut wajah yang sedih di wajahnya Urwah bin Zubair ini ketika mengurus jenazah anaknya. Tampak sekali begitu tabah, begitu kuat menerima takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah itu dilakukanlah proses pemakaman.
Lalu Urwah bin Zubair ini setelah memakamkan putranya, dia akhirnya berjalan tanpa sengaja. Kakinya waktu itu kan tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan alas kaki. Dia menginjak sebuah tanah yang di situ tanahnya itu mengandung bakteri atau kuman. Sehingga akhirnya kakinya itu masuk ke dalam tanah, ambles gitu. Begitu ditarik, kakinya langsung terinfeksi. Jadi istilah penyakitnya itu namanya gargarina. Kalau mungkin di Indonesia itu saya belum menemukan istilah apa. Pokoknya di daerah itu ada penyakit gargarina dan hanya ada di tempat-tempat tertentu saja. Tidak semua tanah seperti itu. Nah, penyakit gargarina ini kalau ada anggota tubuh yang terinfeksi, maka proses pembusukannya cepat sekali. Proses nekrosisnya cepat sehingga harus dilakukan tindakan amputasi, dipotong. Nah, akhirnya ketika akan dilakukan tindakan amputasi, sang tabib, kebetulan di situ ada tabib, sang tabib memberikan penawaran. Gimana kalau dimabukkan? Dimabukkan itu disuruh minum minuman keras, mabuk, akhirnya dilakukan amputasi. Tapi Urwah bin Zubair menolak. Oh jangan. Lebih baik akhirnya didatangkan bodyguard ya, pengawal yang badannya kekar-kekar untuk megangin dia. Ternyata menolak Urwah bin Zubair. Lalu dia mengatakan, lebih baik aku berzikir saja. Setelah aku nanti khusyuk berzikir, potonglah kakiku. Jadi karena memang waktu itu belum ada teknologi kedokteran seperti serum, seperti vaksin dan sebagainya. Kalau sekarang kalau ada orang kena gigitan ular kan ada bisanya ya, anti bisa ular, serum anti bisa ular. Langsung menetralkan racun atau bisa ular di dalam tubuh. Terus kemudian kalau kena benda-benda tajam yang neyeng, yang berkarat, seperti paku atau seng atau apa, langsung dikasih serum anti tetanus. Kalau zaman dulu tidak ada, makanya kalau kena infeksi gargarina itu langsung membusuk, harus cepat dipotong. Nah setelah itu kakinya Urwah bin Zubair kan dipotong, Pak. Tapi masalahnya muncul lagi. Setelah kakinya dipotong itu kok muncul perdarahan. Akhirnya ditawarkan, ini harus kaki yang berdarah ini, yang netes-netes darahnya ini harus dicelupkan di atas minyak yang panas mendidih. Ya, bayangkan Urwah bin Zubair itu ujiannya. Akhirnya ya tidak apa-apa, lakukan saja. Saya tak berzikir. Nanti kalau kamu melihat wajah saya sudah merah, lakukan aja. Lalu Urwah bin Zubair pun berzikir. Lalu kemudian kakinya dicelupkan ke minyak yang panas mendidih. Saat itu Urwah bin Zubair pun pingsan. Bayangkan, baru saja kehilangan putranya, ya, memakankan putranya, laki-laki, anak laki-laki satu-satunya, lalu tidak sengaja dia berjalan, kakinya masuk ke tanah yang ada penyakit gargarina sehingga akhirnya dipotong. Lalu ketika Urwah bin Zubair ini sudah nyampe rumahnya, sudah sadar kembali, lalu dia mengatakan, janganlah kalian sedih. Karena apa? Bismillah. Janganlah kalian sedih dan jangan kalian anggap ini sesuatu yang berat. Karena Allah sudah menganugerahkan kepadamu 4 orang anak. Dia ngambil 1, berarti tinggal 3 orang. Dan Allah memberikan saya 4. Apa itu? 2 tangan dan 2 kaki. Dan Allah mengambil 1 kakiku. Bayangkan, ini contoh kesabaran Urwah bin Zubair. Kisah berikutnya, yaitu tentang kesabaran lagi. Salah seorang ulama periwayat hadis yang bernama Imam Ibnu Hibban, dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau bernama As-Siqat, diriwayatkan kisah ini dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad itu seorang prajurit, ya,
perwira, seorang komandan pasukan. Dia waktu itu bertugas menjaga perbatasan. Suatu ketika dia berkeliling di perbatasan itu, sayup-sayup dia mendengar ada orang yang berzikir. Alhamdulillahilladzi fadalani ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku lebih di atas rata-rata penciptaan di antara ciptaan manusia yang lainnya. Kalau misalnya zikir ini diucapkan oleh orang yang fisiknya sempurna, jasadnya sempurna, rupawan, pantas Pak. Tapi masalahnya, laki-laki ini yang bernama Abu Kilabah, seorang wanita, seorang pria, laki-laki yang sudah tua dan renta, kondisinya cacat, tangannya buntung, kakinya buntung, lalu dia tinggal di sebuah gubuk yang reot. Dan tentunya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena apa? Tangan dan kakinya buntu. Tetapi Abdullah bin Muhammad tadi bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri?" Karena melihat Abu Kilabah itu tangannya buntung, kakinya buntung, lalu dia tinggal sendirian, tidak ada yang ngurus, tinggal di gubuk yang reot. Lalu Abu Kilabah itu menjawab, "Wahai saudaraku, dengarkanlah. Seandainya Allah mendatangkan lautan, niscaya laut itu akan menenggelamkan aku. Atau apabila Allah akan menjatuhkan gunung atau langit di atasku, pasti akan menghancurkanku. Tetapi aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukurku." Lalu Abdullah bin Muhammad, seorang perwira prajurit yang menjaga perbatasan tadi, bertanya, "Loh, jenengan terus bersyukur karena apa?" Bingung dia. Lalu Abu Kilabah pun menjawab, "Tidakkah engkau melihat Allah telah menganugerahkan kepadaku lisan untuk senantiasa berzikir." Dan tidak lama kemudian, Abu Kilabah pun meninggal dunia. Singkat cerita, dilakukanlah proses pemakaman jenazah Abu Kilabah. Dan Abdullah bin Muhammad yang menceritakan kisah ini, pada malam harinya ketika tidur bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah dalam mimpinya. Dia heran, nampak sekali wajah atau perangai dari Abu Kilabah itu berseri-seri bahagia. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya, "Wahai saudaraku, ada apa gerangan sehingga engkau tampak bahagia, sehingga engkau tampak berseri-seri? Balasan apa yang Allah berikan untukmu?" Lalu Abu Kilabah pun mengutip salah satu ayat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mah uqbaddar." Selamat sejahtera untukmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, lalu Abu Kilabah mengatakan, Allah memberikan kepadaku kenikmatan berupa surga karena kesabaranku ini. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Lalu Abu Kilabah di dalam mimpi itu mengatakan begini, "Innalillahi darajatun fil jannah latunnalu ila bisabri indal bala wa syukru indar raqa wa khasyatillah bisri wal alaniyah." Ketahuilah
Allah itu mempunyai surga yang memiliki beberapa tingkatan, di mana surga itu tidak dapat diraih kecuali dengan 3 hal. Yang pertama, sabar ketika diuji. Yang kedua, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan yang ketiga, takut kepada Allah, baik ketika sendirian maupun di tengah keramaian. Lalu kemudian Abdullah bin Muhammad, sang perwira pasukan ini, ya, bangun dari tidurnya lalu menyampaikan kisah ini kepada yang lainnya. Ini contoh kesabaran, ya. Nah, 2 kisah di atas itu kisahnya di zaman para sahabat. Abu Kilabah ini sahabatnya Ibnu Abbas, ya. Sahabatnya Ibnu Abbas, ponakan dari Rasulullah. Nah, ini kisah yang ketiga. Ini ada lagi kisah, tapi di zaman era tahun 2000-an. Jadi ini kisah di zaman tahun 2000-an. Ya karena kisah ya kita ambil hikmahnya saja. Karena namanya hikmah itu kan bisa kita ambil dari mana. Yang penting di dalamnya kita itu mengambil pelajaran. Kisah ini, ya ini kebetulan sudah pernah dimuat di sebuah media online, menceritakan seorang ustadz, ya, seorang ustadz yang punya anak perempuan, seorang putri, dan meninggal dunia. Ternyata anaknya ini, anak perempuannya ini meninggal karena sakit. Sudah diobatkan kemana-mana, tidak berjodoh dengan kesembuhan sehingga akhirnya meninggal dunia. Karena sangat menyayang, Ustadz ini kan menyayangi putrinya banget. Saking rindunya sehingga akhirnya Allah hadiahkan suatu ketika dalam tidurnya sang Ustadz ini bermimpi bertemu dengan sang putri. Dalam mimpi itu terjadi dialog. Wahai putriku, apa yang engkau dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka putrinya itu menjawab, atau ayah, ya, aku telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Tidak ada satupun yang diambil oleh Allah dariku, kecuali sekarang semuanya telah diganti oleh Allah dengan kebahagiaan, dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Dan aku sekarang benar-benar betul-betul tidak pernah membayangkan sepanjang hidupku, sehingga akhirnya aku berjumpa dengan kematian. Dan setelah berjumpa dengan kematian itu, akhirnya Allah membuktikan janjinya. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata anak perempuan atau sang putri Ustadz ini adalah seorang gadis yang soleha, anak yang soleha. Karena dia anak soleha, dia memahami hakikat kehidupan itu, bahwasannya ujian Allah itu bisa berupa ujian berupa musibah, bisa berupa kenikmatan. Dan ternyata selama hidupnya sang putri ini sering bikin status, ya. Status di Facebook, di WA, di Instagram. Jadi statusnya itu sebenarnya tujuannya itu bukan untuk gurui orang lain, tapi sebenarnya untuk menguatkan hatinya sendiri. Jadi kadang-kadang statusnya itu cukup mengharukan. Misalnya, kurangilah kesenanganmu dalam kehidupan dunia, niscaya tidak bertambah kedukaanmu nanti di dalam kehidupan akhirat. Jadi kalau orang itu dalam kehidupan dunia itu tidak mengumbar kesenangannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan akhirnya dengan kesabaran dari sang putri ini dan juga kesabaran dari sang ustadz, ya, maka semuanya diganti kesabaran itu dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, akhirnya sang ustadz pun terbangun dari mimpinya. Jadi
kesabaran itu memang membutuhkan ilmu, Pak. Makanya kalau kita ini suka nyari ilmu, suka ngaji, terus ilmu itu kita terapkan, kita amalkan, maka kita ini tidak akan tidak akan sumpek menjalani kehidupan ini. Oh, ternyata Allah menghendaki aku seperti ini. Mungkin hikmahnya seperti itu. Contoh misalnya, waktu tahun 2021, puncak COVID-19, di mana COVID itu berjalan selama 3 tahun. Puncaknya itu sampai akhir tahun 2021. Kalau misalnya ada banyak orang yang meninggal dunia, mungkin hikmahnya mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya itu ingin meninggal atau ingin dipundhut dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena Rasul pernah menyampaikan, salah satu tanda orang itu mendapatkan husnul khotimah itu adalah meninggal karena penyakit taun, penyakit wabah. Oh, mungkin karena dia itu sering berdoa, ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah wafatkan dalam penyakit wabah. Lalu kenapa kok masih ada orang yang diberikan hidup, ya, termasuk penyintas atau pengidap COVID, kok malah diberikan kesehatan sampai sekarang ini, padahal dulu yang meninggal itu banyak yang lebih sehat, lebih muda usianya, ya. Ternyata mungkin Allah memang menghendaki, ya, kepada orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup itu untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, ya, untuk lebih banyak introspeksi diri lagi. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau kita ini mengambil tema yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini, maka menjadikan bahwa ujian kesabaran itu salah satu masuk ke kategori, kalau para ulama itu membagi, termasuk ibadah hati. Ibadah itu kan ada dua, ibadah yang jasmani seperti sholat, ya, seperti puasa, bayar zakat, bayar sedekah, haji, ya. Ada juga ibadah yang sifatnya batiniyah, ibadah hati. Apa itu? Sabar. Kemudian termasuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya rukun iman yang paling tinggi, rukun iman itu adalah apa? Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah hati ini perlu juga kita ketahui ilmunya. Mungkin selama ini banyak para narasumber itu kan lebih banyak membahas ibadah fisik, ya, seperti fikih sholat, fikih puasa, fikih haji dan sebagainya, tapi tidak kalah penting juga membahas tentang ibadah hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada malam hari ini, dengan menyampaikan kisah-kisah tentang kesabaran tadi, menjadikan diri kita ini semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesabaran. Karena Rasul mengatakan ada 2 perkara bagi seorang mukmin itu, dan 2 perkara itu adalah perkara yang baik. Apabila dia diberikan ujian, diberikan musibah, dia bersabar, maka itu adalah perkara yang baik. Dan sebaliknya, kalau dia diuji dengan kenikmatan, lalu kemudian dia bersyukur, maka bersyukur itu juga adalah perkara yang baik. Baiklah jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan di malam hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan, dan juga bisa memberikan semangat kepada kita menjalani kehidupan, karena sekali lagi kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Dan perlu diketahui, para nabi dan rasul itu, ya, supaya punya tingkat kesabaran yang tinggi itu, para nabi itu diperintahkan oleh Allah menggembalakan kambing, Pak. Dari nabi yang tidak menggembalakan kambing itu cuma Nabi Sulaiman, karena punya kerajaan. Kenapa? Kalau menggembala kambing itu bisa melatih kesabaran. Mungkin Pak Mustaqim bisa mengatur kalau ada jamaahnya yang murang-muringan, gak sabaran, disuruh angon wedhus mawon gimana.
Ya, Pak Sucipto nih biasanya punya banyak kambing, bisa dipinjam, dilatih untuk angon Pak ya. Ya. Baiklah jemaah sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan istiqomah, memberikan kita kekuatan kesabaran sehingga akhirnya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.